Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara pondasi yang penting di dalam Thariqah Alawiyah adalah sikap wara'. Apa itu sikap wara'? Sikap wara' ini adalah bukan hanya sekedar menjauhkan hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan lebih dari itu. Apa? Menjauhkan perkara yang syubhat. Bahkan sikap wara' adalah sikap rasa takut di dalam hati seorang hamba yang membuat dirinya tergerak untuk menjauhkan yang halal. Bahkan kenapa? Takut terjerumus di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara khusus kalimat wara' ini lebih kepada perkara makanan, minuman, harta, dan pakaian. Kenapa demikian? Sebab sekalipun seseorang memiliki ilmu dan dia menjalankan ilmu yang dia pelajari, dia jalankan dengan ikhlas dan tulus, dan dia memiliki harapan yang besar kepada Allah serta rasa takut kepada Allah, itu masih belum cukup jika dia tidak peduli dengan apa yang masuk ke dalam perutnya, jika dia tidak peduli dengan harta yang dia kumpulkan, jika dia tidak peduli dengan perkara halal, haram, syubhat, dia tidak peduli. Sebab Nabi besar Muhammad SAW menegaskan di dalam hadisnya, beliau katakan, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal sudah jelas, silahkan. Yang haram pun sudah jelas untuk dijauhkan. Tetapi di sana ada perkara namanya syubhat. Apa itu syubhat? Perkara syubhat adalah perkara yang kita tidak tahu apakah itu halal atau haram. Perkara syubhat ini, apa yang harus kita lakukan? Perkara syubhat hendaknya kita tinggalkan. Segala hal yang kita nggak tahu ini halal atau haram, kita jauhkan sejauh-jauhnya. Sebab Nabi mengatakan, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi bilang, orang yang meninggalkan secara totalitas terhadap perkara yang syubhat, perkara yang dia tidak tahu halal dan haramnya, ini orang yang mencari aman, orang yang mencari selamat untuk dirinya dan agamanya. Tetapi orang yang tidak peduli dengan perkara syubhat, dia terjang. Dia nggak tahu ini halal haram, nggak peduli, dia terjang. Apalagi yang haram juga lebih berbahaya lagi ketika dia terjang. Yang syubhat dia nggak peduli, dia terjang. Nabi mengatakan, karra'iya haulal hima, seperti penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya dekat dengan tanah terlarang. Dia gembalakan kambingnya, dia jaga. Tapi namanya kambing banyak, dia mau aman jauh-jauh, jangan mendekat kepada daerah terlarang. Tapi kalau dia menggembalakan kambingnya dekat dengan daerah terlarang, bisa jadi salah satu dari kambingnya itu terlepas dari pantauan dia hingga masuk ke dalam daerah terlarang, hingga kejadian ini akan membinasakan itu kambing dan si pemilik kambing tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Karena ia haulal hima yushiku an yaga'a fihi. Dalam suatu riwayat juga disebutkan bahwa tatkala seseorang membeli pakaian seharga 10 dirham, 9 dirham dari uang yang betul-betul halal, sedangkan 1 dirham dari uang yang haram. 1 saja uang haram, 9 halal. Itu Nabi SAW dalam riwayat itu mengatakan, Allah tidak mengabulkan sholat dan ibadah orang tersebut selama ini pakaian masih ada di dalam tubuhnya, dia pakai. Padahal 9 halal, hanya 1 yang haram. Allah nggak terima ibadahnya, walaupun didasari ilmu, walaupun dengan ketulusan, walaupun dia punya rasa takut dan harapan kepada Allah. Tetapi ketika dia melakukan ini ibadah,
dengan satu bagian yang haram, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci dan nggak bakal menerima kecuali yang suci, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga seorang yang Nabi Muhammad mengibaratkan orang yang udah kepepet dengan segala kesulitannya di tengah padang pasir, dia berharap pertolongan Allah, dia panggil ya Rab, ya Rab, ya Rab. Nabi bilang makanan dia haram, pakaian dia haram, minumannya haram, tiap waktu dicekokin dengan makan, minuman, harta, pakaian yang haram. Terus dia doa, bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah nggak terima melainkan kesucian, sesuatu yang murni untuk Allah dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika menyebutkan tentang riwayat ini, pakaian yang dibeli dengan 10 dirham, 9 dari haram, 9 dari halal, 1 dari yang haram, 1 dirham dari haram. Hai Abdul Haddad bilang, ini 9 halal, 1 dirham haram. Nggak diterima sholat orang tersebut selama itu pakaian dipakai. Maka bagaimana kiranya kalau ke 10 dirham itu semuanya dari haram? Lebih parah lagi, itu pakaian. Hai Abdul Haddad bilang, maka bagaimana kiranya ya kalau itu adalah makanan yang menjadi darah daging? Berat lagi urusannya. Karena itu para Sadatun al-Alawiyin dalam perkara ini mereka sangat berhati-hati, sehingga kita akan dapati banyak dari mereka apabila kita mengkaji sejarah hidup mereka itu tidak mau makan dari makanan orang yang tidak mereka kenal. Dari orang yang mereka kenal pun masih mereka tanya, ini dari mana asal usulnya, sampai 7 tangan sebelumnya dari mana? Oh dari si fulan, fulan dari mana? Sampai 7 tangan sebelumnya diperiksa betul-betul halal atau enggak. Ada satu kisah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu dikenal dengan sebutan Sahibul Bagarah, pemilik sapi. Kok bisa dikenalnya dengan sebutan itu, Sahibul Bagarah? Beliau itu berdakwah di India, di Nusantara selama bertahun-tahun. Satu kali ketika beliau berdakwah di India, itu ada orang-orang di sana, orang-orang non-muslim di sana yang nggak suka dengan Habib Abdullah. Ketika melihat dakwanya Habib Abdullah itu tersebar, banyak orang masuk Islam, hingga akhirnya beberapa dari mereka melakukan hal-hal yang tercela, yaitu dengan ilmu sihir, mencelakai Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Hingga akhirnya Rasul juga pernah disihir oleh seorang Yahudi. Habib Abdullah itu waktu disihir oleh orang-orang itu, hingga akhirnya dampak dari sihir yang mereka lakukan terhadap Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu, Habib Abdullah itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya, sampai akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar disembuhkan dari sihir itu, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja beliau sekalipun udah disembuhkan dari sihir itu, tetap nggak bisa makan apapun. Kalau makan langsung keluar muntah. Tapi beliau minta kepada Allah agar diberikan kekuatan. Kekuatannya itu energinya nggak berkurang sama sekali, sekalipun makanan dan minuman nggak masuk ke dalam tubuhnya. Satu-satunya yang bisa masuk ke dalam tubuhnya itu hanya susu. Hanya susu. Nah, di sini Al-Habib Abdullah mencari seekor sapi yang betul-betul halal. Dia beli dari peternak yang betul-betul dia kenal, yang dia udah uji kesolehan dan ketaguannya, hingga dia dapetin sapi yang benar-benar bersih, dibeli dengan harta yang betul-betul halal. Kemana Habib Abdullah pergi, itu Habib Abdullah bawa sapinya. Kenapa? Sebab dia nggak mau minum susu dari orang. Susu dari orang dia nggak tahu halal apa enggak, tapi ini susu yang dia punya, dia tahu betul dari sapi milik dia. Yang makanan ini sapi pun dia tahu dari mana asal usulnya, dari ladang, dari rumput yang betul-betul halal, sehingga nggak masuk ke dalam perutnya, melainkan betul-betul murni halal.
Hingga Sadatuna Al-Alawiyin juga demikian dalam hal ini, dalam urusan menyusui bayi. Si ibu itu dijaga makanannya sehingga susu yang keluar untuk bayi dan anak-anak mereka itu susu yang keluar dari makanan yang betul-betul halal yang dimakan oleh ibu si anak itu. Begini keadaan mereka, sebab mereka sadar betul bahwa yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari kiamat adalah perkara ini, al-halal dan haram. Dan ini nggak sepele di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang yang menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya, man akalal halal ata'at jawarihu, orang yang makan makanan halal maka anggota badannya akan taat kepada Allah, ya. Dan orang yang makan makanan haram, anggota badannya akan maksiat kepada Allah, sya'a wa bara, mau atau tidak mau. Jadi orang yang makan makanan halal, ambil kabar gembira, dia akan tergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang makan makanan yang haram, maka mau tidak mau dia akan terjerumus di dalam kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal-hal yang syubhat, dijadikan kita sebagai orang-orang yang wara, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.